Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah dengan NIM 2205136421 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau Angkatan 2022A. Di sini saya akan membahas tentang teori intertekstual, definisi, dan bagaimana hubungan teori tersebut dengan suatu karya sastra. Teori intertekstual. Kajian intertekstual menurut Kristeva dalam Martono tahun 2009, prinsip yang paling mendasar dari intertekstualitas adalah seperti halnya tanda-tanda mengacu kepada tanda-tanda lain. Setiap teks mengacu pada teks-teks lain. Dengan maksud, intertekstualitas dapat dirumuskan secara sederhana sebagai hubungan antara sebuah teks tertentu dengan teks-teks lain. Pengertian intertekstual pun dipertegas oleh Kristeva dalam Suwardi tahun 2011. Teori intertekstual mempunyai kaidah dan prinsip tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Pada hakikatnya sebuah teks itu mengandung berbagai teks. B. Studi intertekstualitas berarti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik teks. C. Studi intertekstualitas memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik teks yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. D. Dalam kaitan proses kreatif pengarang, kehadiran sebuah teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks-teks lain. E. Dalam kaitan studi intertekstualitas, pengertian teks jangan ditafsir hanya atas bahan sastra, tetapi harus mencakup seluruh unsur teks, termasuk juga unsur bahasa. Pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Yang pertama, pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia menjadi penulis teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Kedua, sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Pengaruh yang diberikan teks-teks lain bisa dalam bentuk gagasan, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Pada teori intertekstual sastra, saya membedah novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dengan novel Air Mata Surga karya Rokajat Asura. 1. Karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu tokoh utama Keke memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Sedangkan karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga yaitu Barah memiliki 9 karakter, yaitu suka menolong, rajin, menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kasih sayang. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun tindakan. 2. Alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, mundur, dan campuran. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan pada novel Air Mata Surga yaitu menggunakan alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahapan alur biasanya dimulai dari perkenalan, peristiwa mulai bermunculan, peristiwa mencapai klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang ketiga, latar. Terbagi atas latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat merupakan tempat kejadian suatu peristiwa dalam cerita. Latar waktu merupakan kapan terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Sedangkan latar sosial merupakan kehidupan sosial masyarakat yang ditimbulkan pengarang dalam sebuah cerita. Hasil dari analisis novel tersebut yaitu pertama, latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu terdapat 19 tempat yang digunakan, sedangkan dalam novel Air Mata Surga terdapat 22 tempat. Latar waktunya dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan terdapat 8 waktu yang digunakan, sedangkan pada novel Air Mata Surga terdapat 5 latar waktu yang digunakan.
Ketiga, latar sosial dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga, yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Selanjutnya, intertekstual, yang merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam sebuah novel. Hasil analisis hubungan intertekstual pada kedua novel tersebut, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta adanya perbedaan pada alur, latar, dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungannya terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, dan serta dapat dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. 5. Hipogram merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal ini terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga, yang sudah lebih dulu diekspresikan dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan pada tahun 2008, kemudian ditransformasikan oleh Rokajar Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Sekian dari teori intertekstual yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.